Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nazar, NIM 2042287. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang urgensi menjadi motivator. Ada 4 pembahasan yang akan saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Yang pertama, apa itu motivator? Motivator adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan memberikan motivasi kepada orang lain. Pemberian motivasi ini biasanya melalui seminar dan pelatihan atau training. Kecuali jika motivator yang memiliki acara televisi sendiri yang dapat kita akses secara gratis melalui televisi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut dengan KBBI, motivator disebutkan memiliki 2 arti. Yang pertama, motivator berperan sebagai orang atau perangsang yang menyebabkan timbulnya motivasi pada orang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan, baik itu pendorong maupun penggerak. Yang kedua ialah motivator itu petugas yang ditunjuk untuk memberikan penerangan dan motivasi kepada calon akseptor keluarga berencana. Memasuki pembahasan yang kedua ialah apa itu motivasi. Sertain dalam bukunya Psikologi Understanding of Human Behavior mengatakan motivasi adalah suatu pernyataan yang kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku atau perbuatan, baik tujuan atau perangsang. Tujuan merupakan sesuatu yang menentukan dan membatasi tingkah laku organisme itu sendiri. Dan apa saja yang dilakukan oleh manusia, baik itu perbuatan ataupun perkataan, pasti ada motivasinya. Motivasi adalah pendorong atau pendorongan. Maksudnya usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar bergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu, sehingga bisa mencapai hasil atau tujuan tertentu. Motivasi sangat penting atau begitu penting mendorong seseorang melakukan sesuatu dengan sepenuh tenaga. Motivasi ini sangat penting mendukung Anda, mendukung kita semua untuk menciptakan ide dan strategi yang lebih bagus saat bekerja. Motivasi itu sendiri bisa timbul dari dalam diri kita sendiri atau juga timbul atau terpengaruh oleh dorongan orang lain. Motivasi itu mengandung 3 komponen pokok yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu yang pertama, menggerakkan. Maksudnya gimana? Maksudnya motivasi menimbulkan kekuatan pada individu untuk bertindak dengan cara-cara tertentu sesuai dengan tujuan. Yang kedua ialah mengarahkan. Maksudnya motivasi mengarahkan atau menyalurkan tingkah laku individu sesuai dengan tujuan yang ingin dia capai. Dan yang terakhir ialah menjaga dan menopang tingkah laku. Maksudnya motivasi menjaga dan menopang sesuai dengan jalur dan tujuan dari dorongan-dorongan dan kekuatan individu tersebut. Memasuki materi yang ketiga ialah peranan motivasi di dalam pembelajaran. Dalam perilaku belajar mengajar, terdapat motivasi yang mendorong kita sebagai siswa untuk belajar. Motivasi tersebut bisa berasal dari dalam diri siswa tersebut atau anak didik tersebut, baik bersifat intrinsik, bisa juga berasal dari luar anak, atau motivasi intrinsik. Penguatan motivasi belajar tersebut berada di tangan para guru atau pendidik dan juga anggota masyarakat lain. Guru sebagai pendidik bertugas memperkuat motivasi belajar, dan orang tua atau masyarakat di luar bertugas memperkuat motivasi belajar selama anak berada di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat, dan hal tersebut berlangsung sepanjang hayat atau sampai akhir hayat nanti. Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi di dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Di antaranya ialah yang pertama, memberikan hadiah kepada para murid yang memiliki prestasi lebih dibanding siswa-siswa lain. Yang kedua, memberikan angka atau nilai. Yang ketiga ialah memberikan pujian. Dan yang keempat ialah memberikan hukuman. Yang kelima, mengadakan kompetisi. Yang keenam, mengadakan ulangan. Dan yang terakhir ialah menumbuhkan bakat dan minat dari para siswa. Memasuki materi yang keempat ialah peranan guru dalam memberikan motivasi. Motivasi belajar juga penting diketahui oleh guru, karena pengetahuan dan pemahaman tentang motivasi belajar pada siswa bermanfaat bagi guru untuk yang pertama, membangkitkan, meningkatkan, memelihara, dan menjaga semangat siswa untuk belajar sampai ia berhasil. Yang kedua, mengetahui dan memahami motivasi belajar siswa di kelas yang bermacam-macam karakteristiknya. Ada acuh tak acuh, ada yang tak mendapatkan perhatian, ada yang beriman. Di samping itu, ia semangat untuk belajar. Yang ketiga, meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih salah satu di antara bermacam-macam peran sebagai guru, seperti penasehat, fasilitator, instruktur, teman diskusi, penyemangat, pemberi hadiah, atau pendidik. Memberi peluang. Yang terakhir, memberi peluang bagi guru untuk bekerja rekayasa pedagonis. Tugas guru adalah membuat siswa belajar sampai ia berhasil dan mencapai cita-cita yang dia inginkan. Tugas tentang profesinya justru terletak pada mengubah siswa yang tak berminat untuk belajar menjadi siswa yang semangat untuk belajar dan mencari ilmu. Motivasi sangat bermanfaat bagi siswa, terutama menyadarkan kedudukan siswa pada awal belajar, proses dan hasil belajar, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman-teman sebaya yang lainnya, mengarahkan kegiatan belajar mengajar, membesarkan semangat belajar untuk siswa, dan menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.